kita awali. Apa sih hari ini yang menjadi cirinya ekstasi komunikasi? Hari ini bentuk komunikasi kita, yang pertama tadi, tindakan komunikasi lebih penting dibandingkan makna komunikasi. Yang penting kamu ngomong, yang penting kamu expose, yang penting kamu cerita, yang penting selalu itu yang jadi perhatian. Tidak ada artinya juga tidak apa-apa, yang penting ngomong, eksis. Kamu tiap hari selfie itu kan kamu ingin eksis, bukan urusan, nggak penting lagi orang menanggapi seperti apa, gunanya apa, tapi kamu dianggap orang ada dengan berkomunikasi, kamu sudah senang. Itu namanya tindakan komunikasinya. Lebih penting dibandingkan makna komunikasi. Nah, ketika hidup kita tergantung hanya pada simbol dan citra, ada satu aktivitas yang pasti kamu lakukan. Apa? Mengkomunikasikannya, menginformasikannya, menunjukkannya ke orang lain. Tidak mungkin orang pencitraan kok delik. Menginformasikannya. Dari situ nanti lahir banjir informasi. Karena ada ekstasi komunikasi. Ketika tanda diperjualbelikan, dimanipulasi, orang butuh informasi. Untuk tahu bahwa sarung itu identik dengan santri, butuh informasi. Untuk tahu bahwa tato itu identik dengan preman, butuh informasi. Untuk tahu siapa dirimu, siapa temanmu, orang butuh informasi. Kamu ingin dicitrakan sebagai apa? Kan informasi. Dan itu yang kamu lakukan hari ini. Diakui atau enggak, hari ini kita sedang ekstasi komunikasi. Mau makan siang, di depan warungnya selfie, cret, biar orang tahu kita sedang mau makan di warung mahal. Kalau warungnya murah kan kamu nggak selfie di situ. Habis pesenannya datang, kamu foto lagi, cret, biar orang ngerti kamu pesan apa. Atau kalau pesananmu pas murah-murah, ya kamu cari gambar pesanan mahal, terus kamu upload. Hidup kita kan begitu. Mau ngaji filsafat ini aja, mau berangkat cerita, sampai depan masjid cerita, sudah rame nih, nanti begitu masuk cerita, ustaznya sudah datang nih, begitu sudah mulai nih, jadi sekali ngaji itu bisa 10 postingan, ya kan? Dan yang kamu incar kan bukan manfaat informasinya, tapi kamu merasa eksis dengan kamu menginformasikan. Itulah ekstasi komunikasi. Kamu merasa ada, merasa jadi orang dengan kamu posting, dengan kamu cerita, dengan kamu menginformasikan. Peduli amat, sing kamu informasikan penting apa enggak. Kadang-kadang kayak status di Facebook itu, saking bingungnya saya pernah baca status itu, mau nulis status apa ya hari ini? Oh, enggak punya bahan itu loh, bisa bikin status. Dan statusnya mau nulis status apa hari ini? Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya bukan apa yang ingin kamu informasikan yang penting, tapi kamu merasa eksis, merasa senang, merasa enjoy dengan berkomunikasi. Itu yang disebut ekstasi komunikasi. Dan ini yang ranah simulatifnya komunikasi. Jadi tindak komunikasinya itulah yang penting, bukan isi komunikasi. Itu ekstasi komunikasi. Dan itu diakui apa enggak? Kita semua melakukannya hari ini. Kita kayak orang yang sedang ekstasi.
Terus, nah sekarang kita awali. Apa sih hari ini yang menjadi cirinya ekstasi komunikasi? Hari ini bentuk komunikasi kita yang pertama tadi, tindakan komunikasi lebih penting dibandingkan makna komunikasi. Yang penting kamu ngomong, yang penting kamu expose, yang penting kamu cerita, yang penting selalu itu ya di perhatian. Tidak ada artinya juga tidak apa-apa, yang penting ngomong, eksis. Kamu tiap hari selfie itu kan kamu ingin eksis, bukan urusan nggak penting lagi orang menanggapi seperti apa, gunanya apa, tapi kamu dianggap orang ada dengan berkomunikasi, kamu sudah senang. Itu namanya tindakan komunikasinya. Lebih penting dibandingkan makna komunikasi. Yang kedua, medium komunikasi kadang-kadang juga dianggap lebih penting daripada isi komunikasi. Medium komunikasi itu bisa alat kayak HP, kayak apalah, internetnya, Facebooknya, itu kan semua media. Atau orangnya, ustadznya. Ustadz ini sip, ustadz itu jos. Ya kan? Ini medianya. Isinya apa? Tidak penting. Yang penting dari ustadzku yang itu. Yang penting dari mamaku yang ini. Yang penting dari... Kan itu yang sekarang terjadi. Jadi medianya yang bukan isinya. Kalau Ali bin Abi Thalib kan unzur makola wala ta'unzur mangkola. Sekarang dibalik. Lihatlah siapa yang ngomong dulu. Itu dari geng kita atau geng sebelah. Kan gitu pikiran kita. Itu kelompoknya cebong apa kampret. Loh iya. Kita kan media komunikasi kan yang kita pentingkan dulu sekarang. Pokoknya kalau dari tokoh ini mesti nggak tak dengerin jelek semua. Wis sudah begitu sekarang yang terjadi di kita. Jadi isi komunikasi tidak penting lagi. Itu yang banyak terjadi. Yang ketiga, free play of sign. Itu yang sekarang digemari, bukan tujuan komunikasi. Free play of sign, coba lihat istilah-istilah luar biasa hari ini, gonta-ganti. Saya beberapa hari yang lalu baru ngerti maksudnya apa? Gadun. Kamu ngerti gadun enggak? Enggak ngerti ya, kamu kurang gaul. Kalau perempuan tua dapat anak-anak ABG, ABG ini kan namanya berondong. Nah, kalau ABG cewek muda dapat om-om agak tua tapi keren, itu namanya gadun. Kamu tidak ngerti, kamu kurang gaul berarti. Itu namanya free play of sign. Ya kan? Kalau kamu kurang gaul bisa kejebak. Saya kemarin berapa kali ada postingan di Facebook itu pakai kata-kata anjir. Aku awalnya anjir itu tak pikir banjir. Iki bolak-balik anjir, iki ono banjir ning dia maksudnya bukan. Iya, ternyata mau ngomong binatang toh. Tak pikir bolak-balik onjar anjir. Oke, jadi loh, itu namanya free play of sign. Jadi apa saja sekarang dikonotasikan sakarepe dhewe. Baju kotak-kotak itu sekarang konotasinya sudah berubah. Ya kan? Pokoknya seanunya dia. Jadi misalnya kalau ada orang, tiba-tiba ada orang tanya, ayo sebutkan nama-nama ikan. Orang mesti langsung ketawa. Ya. Loh, padahal itu pertanyaan datar-datar saja. Tapi kan kamu menanggapnya seperti itu. Kenapa? Sekarang konotasinya berubah kalau ada orang tanya nama-nama ikan. Nah, itu namanya free play of sign. Kalau kamu tidak ngikuti ini, kamu ketinggalan. Kalau kamu nekat bisa diketawain orang. Kemarin masih ada yang biasa pakai LOL itu.
Nah, itu yang beberapa masih ada yang anggap LOL itu, apa sih LOL itu? LOL itu maksudnya tolol. Oh, nggak ngerti dia, padahal bukan itu maksudnya. Itu ketinggalan. Kalau kamu yang nggak tahu, makanya nggak usah ikut-ikut. Kalau ikut, kamu ketinggalan. Alay. Nah, kamu juga bolak-balik pakai kata alay. Coba dicek, maksudnya alay itu apa? Kepo. Oh, itu juga istilah-istilah golongannya free play of sign. Tujuan komunikasi tidak penting, tapi update bebas. Istilah-istilah, konotasi-konotasi itu free play. Hari ini begitu. Kadang orang sakar PDW bikin istilah dikonotasikan kemana. Oke. Kadang kalimat sudah benar dikacaukan dengan maksud yang sama. Cantik, C-nya diganti S. No. Dan itu kamu seneng. Padahal ya kamu normal, ngomong cantik ya bisa, tapi kan kurang keren. Kerennya kalau dipakai S. Oke. Terus, jadi free play of sign. Penanda lebih diutamakan daripada petanda. Ya kayak tadi, simbolnya lebih penting dari maknanya. Jadi sekarang kayak foto aja kan ya, kamu maunya kelihatan cakep tuh. Akhirnya kamu nyari software foto yang bisa bikin kamu cakep. Jadi kalau tiba-tiba ada foto gambar temanmu cakep kan mesti komen di bawah bukan wah cakep sekali, tapi wah pakai software apa, mesti gitu. Jadi yang ditanyain programnya sekarang. Oke. Yang laki-laki pengen kelihatan cool, yang cewek pengen kelihatan hot. Nanti anaknya jadi dispenser. Iya toh. Oke. Lah ya dispenser itu kan satu cool, satu hot. Terus. Nah, terus citra atau image lebih diutamakan daripada kebenaran. Orang cuma ini yang kamu sebut pencitraan. Cuma ingin dicitrakan saja. Misalnya saya ini haus. Minumnya harusnya banyak, kalau haus cuma kan masa Ustadz minumnya kelihatan kayak orang anu gitu. Dikit-dikit. Nah, itu namanya pencitraan. Enggak, kalau ini enggak pencitraan. Jadi kelihatan alim, kelihatan soleh, kelihatan nasionalis, kelihatan. Jadi hari ini ternyata orang benar saja tidak cukup. Orang butuh kelihatan benar. Kebalikannya, akhirnya apa? Banyak orang yang penting kelihatan benar. Meskipun jangan-jangan tidak benar, tidak masalah. Jadi di era ekstasi komunikasi, di era teknologi informasi yang luar biasa sekarang, yang nomor satu ternyata bukan kebenaran, tapi kelihatan benar. Kalau kamu kelihatan benar, hidupmu nyaman, aman. Meskipun mungkin di balik itu banyak salahnya, tapi kalau kelihatan salah, kamu habis. Dicaci maki orang se-Indonesia, disesat-sesatkan, dirusak-rusakkan. Kenapa? Karena kamu tidak kelihatan benar. Makanya kan doa belajar itu arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar sebagai benar. Tidak cuma citra benar, tapi kebenaran yang sejati. Itu cirinya. Terus tadi yang palsu, simulakrum, lebih dipercaya dibandingkan yang realitas. Jadi ini bentuk komunikasi yang hari ini, yang baunya agak ekstasi komunikasi. Nah, ada lagi yang harus kita lawan. Selain manipulasi tanda, ada hasrat. Dan ini dimanfaatkan benar oleh produsen tadi untuk nyetir hasrat kita. Ini
dari bukunya Baudiat tadi, The Ecstasy of Communication, hasrat ini bekerja. Produsen itu tahu benar keinginanmu dan memanfaatkan itu. Contohnya kalau di buku itu fenomena SPG, ya, sekolah pendidikan guru. Sales promosi SPG. Kalau kamu nanti habis ini jalan-jalan ke mall, itu kan mereka tahu benar apa yang kamu inginkan, hasratmu yang bisa menggodamu itu apa. Biasanya kalau di buku itu disebut, misalnya para SPG ini, dia dilatih pertama-tama untuk sadar bahwa kamu itu menarik dan bisa narik orang. Makanya tidak ada kan SPG kok minder terus mojok, kan tidak, dia mesti keluar. Karena dia tahu dirinya menarik dan bisa menarik orang. Dan produsen tahu orang itu mudah tergoda kalau sudah hasratnya disenggol semacam ini. Sehingga kadang-kadang mungkin kamu tidak butuh barangnya. Iya. Tapi karena hasratmu, ketertarikanmu pada penjaganya tadi, jadinya kamu beli macam-macam. Ya, SPG salah satu contoh untuk menggoda kita, tapi banyak hal lain yang dipakai untuk menggoda kita. Misalnya, orang itu suka sesuatu yang simple, ringkas. Lahir HP. Dulu kamera itu orang bisa capek bawa kamera. Sekarang cukup HP kecil bisa kamera luar biasa. Itu kan ngerti seleramu, ngerti menggodamu, dan ini yang dimainkan. Orang berlomba-lomba sekarang kan, kadang-kadang HP itu tidak pernah dipakai nelpon, tiap hari dipakai selfie. Nelponnya jarang, padahal dia alat komunikasi awalnya kan untuk komunikasi, sekarang jadi alat foto. Kok tidak beli kamera aja, kurang simpel. Dan produsen ngerti bener itu. Dan itu yang dimanfaatkan, itu namanya strategi melayani hasrat. Karena keinginanmu itu yang dikejar terus. Jadi, dan itu kan tidak esensial, sifatnya hanya simbolik, tanda saja, bukan fungsi. Jadi selain kita termanipulasi oleh tanda, menuju ke sana kita sering tertipu oleh hasrat kita sendiri. Oke, jadi ini awalnya. Dari situ lahirlah sekarang satu dunia yang oleh Baudiat disebut simulakra. Simulakra itu dunia imajiner yang melampaui realitas. Jadi kalau definisinya, konstruksi pikiran imajiner terhadap sebuah realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri. Misalnya, HP adalah simbol dari kemajuan. Yang tidak pegang HP tidak disebut maju. Ini kan konstruksi pikiran, sifatnya imajiner. Jadi akhirnya apa? Realitas ini sifatnya simulatif. Makanya namanya simulakra. Tidak benar-benar ada, tapi dianggap benar-benar ada. Jadi sebentuk instrumen yang mampu membuat hal-hal yang bersifat abstrak menjadi konkret. Atau sebaliknya, yang konkret jadi abstrak. HP tadi barang konkret, tapi modern dan tidak modern itu kan abstrak. Atau yang abstrak jadi konkret. Abstrak itu misalnya orang berimajinasi tentang apa, kalau di contohnya Baudiat misalnya film Jurassic Park. Itu kan orang berimajinasi gimana ya kalau dinosaurus itu tiba-tiba lahir lagi. Itu kan rasanya kayak beneran. Kemudian dia jadi realitas nyata, di mana-mana orang jualan
Jurassic Park, pernik-perniknya, baju gambar dinosaurus, buku tentang dinosaurus laris. Ini kan dunia yang semula imajiner, sekarang jadi konkret, jadi nyata. Banyak orang mengandalkan itu dalam hidupnya. Misalnya orang yang jualan buku, orang yang nulis tentang dinosaurus, orang yang... Ini kan padahal itu semula awalnya hanya imajinasi. Misalnya film superhero, Avengers dan kawan-kawan, itulah imajinasi. Mana ada orang bisa kayak gitu? Itu kan imajinasi. Tapi dia dihadirkan seolah-olah nyata dan sekarang bermain beneran dalam kehidupan nyata kita. Orang jualan HP pakai logo Avengers, orang pakai kaos Avengers, orang mainan anak kecil Avengers, nanti logo apa jadi Avengers, macam-macam. Semua ikut berputar dengan yang semula imajinasi. Ini namanya dari imajinasi jadi konkret beneran. Koyono tenanan, padahal itu awalnya cuma abstrak. Mickey Mouse misalnya, itu kan dulu khayalan ono tikus, itu kartun tikus, tapi sekarang kan jadi ada barangnya. Kalau kamu ke Disneyland ketemunya Mickey Mouse, kayak beneran. Itu dari imajinasi jadi konkret. Atau yang konkret jadi imajinasi. Harusnya HP itu alat komunikasi, tapi sekarang jadi simbol modernitas. Atau ada orang benci HP, HP disebut simbol merusak generasi. Dan seterusnya. Itu yang semula konkret sekarang jadi abstrak. Dunia semacam ini namanya simulakra. Ternyata yang kita bahas bukan kenyataan beneran. Dasarnya sih materi yang empiris tadi, tapi ternyata tidak di situ. Itu nanti penjelasan panjangnya ketemu di post-truth di minggu kita yang terakhir. Cuma realitas semacam ini namanya simulakra. Jauh dari kata-kata simulasi, simulatif, simulasi. Zaman saya dulu penataran P4, zaman Orde Baru, itu ada kegiatan namanya simulasi P4. Simulasi itu nanti ada kertas lebar, isinya cerita-cerita kasus. Terus orang main bareng-bareng di situ, ada dadunya biasanya digulingkan, ding, oh nomor 5, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, kasus nomor 5 dibaca. Pak Faiz orang kaya, tidak pernah ikut siskamling, tiap hari hanya. Terus gimana komentarnya? Wah, tidak sesuai dengan Pancasila. Itu kan simulasi namanya. Ceritanya dikarang, disimulasikan. Tidak nyata. Cuma dianggap nyata. Realitas ini namanya simulakra. Oke. Jadi aslinya tidak begitu, tapi dianggap begitu. Ya kayak kamu ngaca itu kan, kamu selfie terus, aku kayak bintang film ya, itu simulatif. Itu sebenarnya tidak kayak gitu, cuma kamu merasa kayak gitu. Itu kan awalnya abstrak, tapi terus kamu keluar bergaya kayak bintang film tenanan. Kamu merasa pokoknya ganteng lah, banyak yang suka. Nah ini dunia simulasi namanya. Awalnya cuma persepsimu, hayalanmu, tapi kamu jalankan beneran. Atau kamu buka baju terus lihat, dadaku bidang sekali misalnya. Nah, terus kamu keluar beli jaket kulit, kalau jalan petenteng-petenteng. Padahal itu tadi cuma hayalanmu bahwa kamu itu bentuk badanmu luar biasa. Tapi perilakumu terus ikut berubah secara nyata. Ya mungkin kayak kamu ke masjid, tiba-tiba kamu nyoba pakai sorban, pakai jubah. Koyo syekh tenanan ini misalnya. Terus kamu ke masjid beneran gayamu koyo kiai tenanan. Nah, itu seolah-olah begitu. Terus orang mendekatimu cium tangan, kamu ya cium tangan satu-satu. Itu namanya kamu hidup dalam hayalanmu, hidup dalam simulakra, hidup dalam simulasi. Yang pejabat mungkin juga begitu. Aku ini pejabat disukai orang banyak. Kalau dia keluar gayanya kayak disukai sangat banyak orang. Rakyat ini mendukung aku semua. Ini namanya dunia simulatif. Tergantung maknamu. Caramu menempelkan makna pada yang kamu inginkan. Dunianya simulatif. Nah, simulasi ini, simulakra ini, kalau dalam kasus konsumsi tadi, dunia konsumen tadi,
sengaja dibikin untuk mengontrol kita. Sengaja memang diarahkan kita biar percaya terhadap simulasi yang tidak nyata tadi. Dikondisikan sehingga kita percaya. Itu namanya dunia simulakra. Pada akhirnya apa? Kita tergantung sekarang. Sebenarnya dulu kita kecil minum air putih itu biasa, dimasak sendiri oleh ibu, atau kadang-kadang orang kampung itu ngambil di sungai air langsung diminum bisa. Sekarang kalau ndak aqua, kamu ndak. Bahkan sampai ke level merek. Kalau bukan merek aqua saya ndak, mereknya yang lain batuk saya, Pak. Levelnya bisa sampai ke situ. Padahal itu simulakra, itu ya air putih biasa. Tapi sekarang dampaknya dalam hidup nyatamu jadi luar biasa. Itu simulakra. Saya, Pak, kalau pakai sepatu yang harganya 200.000 ke bawah, kaki saya itu melicet-melicet misalnya. Itu simulakra. Apalagi kadang sampai level merek. Kalau ndak merek ini ndak, Pak. Kalau ndak sampai ke level toko. Kalau bukan toko itu yang jual, saya ndak. Sama-sama rotinya, sama-sama donatnya. Kamu kan milih toko sekarang. Oh, kalau di toko itu, Pak. Kalau toko sana enggak, Pak. Kalau toko ini lebih keren. Itu simulakra semua. Simulasi. Memang oleh produsen dikondisikan begitu biar kamu tergantung ke sana. Oke. Coba dilihat bagaimana di situ kan kita sekarang tergantung dengan ponsel, dengan televisi, dengan internet. Kuota habis saja kan kamu bingungnya luar biasa sekarang. Waduh, kuotanya habis ini. Atau jaringannya ndak ada, kamu lari-lari keluar, naik-naik. HP-nya kamu goyang-goyang. Kamu sekarang tergantung luar biasa dengan itu. Padahal dulu nggak ada itu juga ndak apa-apa. Kenapa? Dikondisikan biar begitu. Biar kamu seolah-olah butuh itu, duniamu gelap kalau ndak ada internet. Kalau datamu habis.